Tema 1, indahnya kebersamaan. Subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran pertama. Tujuan pembelajaran: setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang keragaman budaya, siswa mampu menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dari teks tersebut dalam bentuk peta pikiran dengan tepat. Setelah wawancara sederhana, siswa mampu menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia dengan lengkap. Setelah wawancara, siswa mampu mengkomunikasikan keragaman budaya, etnis, dan agama teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia secara tertulis dengan sistematis. Setelah eksplorasi, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari berbagai benda di sekitar dengan lengkap. Setelah eksplorasi, siswa mampu menyajikan laporan hasil pengamatan tentang cara menghasilkan bunyi dari beragam benda di sekitar dengan sistematis. Perhatikan gambar berikut. Pakaian adat dari manakah ini? Provinsi Bali. Ya, betul. Apakah nama rumah adat Bali? Gapura Candi Bentar. Itu namanya. Apakah makanan khas Bali? Ayo, siapa yang tahu? Nah, contohnya ayam betutu, bendu, serombotan, dan lain-lain. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang budaya Indonesia. Anak-anak, berasal dari suku apa? Suku Bali, suku Jawa, suku Minang, atau suku lainnya? Tanyakan kepada orang tuamu tentang suku-suku yang ada di lingkungan sekitarmu. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Di mana kita dapat temui keragaman suku dan budaya? Ada pawai budaya. Dalam buku ada bacaan berjudul Pawai Budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udi pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Di barisan pawai terdepan terlihat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah, dan topi tinggi dengan hiasan keemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Langkah mereka diiringi oleh suara tifa, alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Budaya Bali terkenal dengan bunyi musiknya yang berbeda. Rombongan dari Bali membunyikan alat musik daerahnya. Ceng-ceng namanya. Alat ini berbentuk seperti dua keping simbal yang terbuat dari logam. Nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan. Rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja. Wanita Toraja memakai pakaian adat yang disebut baju poko. Rombongan laki-laki menggunakan pakaian adat yang disebut sepat talung buku. Rombongan Toraja membunyikan alat musik khas mereka, Pak Pompang namanya. Alat musik ini berupa suling bambu besar yang bentuknya seperti angklung. Unik bentuknya, unik pula bunyinya. Budaya Toraja sangat menarik untuk dipelajari. Udin dan teman-teman senang melihat pawai budaya. Selalu ada hal baru yang mereka perhatikan setiap tahun.
Pakaian adat dari berbagai suku di Indonesia selalu menyenangkan untuk diamati. Benar kata Ibu Udin, kebudayaan Indonesia memang sangat beragam, kaya, dan mengagumkan. Berapa paragraf wacana tersebut? Betul, ada 5 paragraf. Pada bacaan pawai budaya sangat menarik sampai dengan rombongan pawai semakin dekat, itu termasuk paragraf pertama. Kemudian di barisan pawai terdepan, terlihat rombongan dari Maluku sampai dengan bacaan sangat unik dan menarik, itu adalah paragraf kedua. Kemudian kalimat budaya Bali terkenal karena bunyi musiknya yang berbeda, sampai dengan kalimat nyaring bunyinya ketika kedua keping ini dipadukan, itu paragraf ketiga. Kemudian rombongan dari Bali diikuti oleh rombongan dari Toraja, sampai dengan kaya dan mengagumkan, itu masuk paragraf 4 dan paragraf 5. Apa itu paragraf? Paragraf atau alinea adalah bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang didukung oleh gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok dan gagasan pendukung? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Letak gagasan pokok. Gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat diletakkan di awal, akhir, awal dan akhir, atau di seluruh paragraf. Cara menentukan gagasan pokok: membaca paragraf dengan cermat, membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Coba cermati paragraf pertama. Pawai budaya sangat menarik bagi keluarga kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragam budaya Indonesia, dan seterusnya sampai dengan rombongan pawai semakin dekat. Kemudian kita akan menanyakan apa yang dibicarakan pada paragraf pertama. Yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga kampung Babakan. Itulah yang disebut dengan gagasan pokok. Tentukan gagasan pokok dan pendukung paragraf 2-5 dalam bentuk peta pikiran berikut seperti yang sudah diberikan contoh tadi. Wah, budaya Indonesia sangat beragam. Apa yang membuat setiap budaya berbeda? Ayo kita pelajari. Lakukan wawancara dengan teman sekelasmu lewat telepon, SMS atau WA, dan lengkapi tabel berikut. Kamu isi nomor 1, kemudian nama siswa, kemudian nama daerah, kemudian ada ciri khas daerah. Itu kamu tulis. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah negara Kesatuan Republik Indonesia atau disingkat NKRI. Keragaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Keragaman tersebut merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Wujud suku tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama atau kepercayaan yang berbeda. Selain kaya akan budaya, tarian, dan makanan khas daerah, Indonesia juga kaya akan jenis alat musik.
Seperti pada gambar ada kecapi, saluang, kemudian tifa. Kecapi berasal dari daerah Jawa Barat, dimainkan dengan cara dipetik. Kemudian saluang berasal dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Sedangkan tifa berasal dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Tulislah nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui. Jelaskan asal alat musik itu, cara memainkannya, serta cara terjadinya bunyi pada alat musik tersebut. Seperti tugas yang tadi, ada nomor, ada alat musik, ada daerah asal, kemudian cara memainkannya, dan cara menghasilkan bunyi. Itu sudah ada contoh seperti suling, itu asal daerahnya Jawa Barat, kemudian alat tersebut dimainkan dengan cara ditiup, sehingga menimbulkan getaran udara dalam suling. Getaran tersebut menghasilkan bunyi. Amati benda-benda yang ada di sekitarmu. Ambillah 5 benda yang kamu anggap sebagai sumber bunyi. Pastikan bahwa benda yang kamu temukan berbeda cara membunyikannya, yaitu dengan cara ditiup, digesek, dipetik, dipukul, atau ditekan. Kemudian catatlah hasil pengamatanmu pada tabel di bawah ini. Kamu tulis nama benda, kemudian bagaimana cara menghasilkan bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah segala macam bentuk bunyi, itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi di udara. Apa sumber bunyi? Benda-benda yang bergetar dan menghasilkan bunyi disebut sumber bunyi. Bagaimana bunyi merambat? Bunyi dapat merambat melalui benda padat, cair, dan gas. Akan tetapi, bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Nah, apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Yang telah kita pelajari hari ini adalah yang pertama, keragaman suku, budaya, dan alat musik Indonesia. Kemudian yang kedua, kita telah belajar dengan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian yang ketiga tentang bunyi. Marilah kita bersama cegah penularan COVID-19 dengan cara sering cuci tangan pakai sabun dan air mengalir, pakai masker jika batuk atau pilek dan keluar rumah. Kemudian makan bergizi, perbanyak sayur dan buah. Hati-hati kontak dengan hewan. Rajin olahraga dan istirahat yang cukup. Jangan makan daging yang tidak dimasak. Bila batuk, pilek, dan sesak napas, segera ke puskesmas. Kemudian menjaga jarak 1 meter dengan orang lain. Kemudian hindari kerumunan. Sekian dan terima kasih. Selamat belajar.